Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Dwi Padmasari, NPM 210826115. Di sini saya memenuhi tugas dari blok BSO2, di mana saya mengangkat judul yaitu Fisiologi dari Pendengaran. Indera pendengaran merupakan salah satu indera manusia yang berfungsi untuk mengenali berbagai macam bunyi dan menentukan lokasi sumber bunyi. Pertama saya akan membahas tentang anatomi telinga manusia, di mana telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pada telinga luar, struktur telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan liang telinga atau ear canal. Fungsi dari telinga luar adalah untuk menangkap suara atau melokalisasi suara. Pada telinga tengah ini terdiri dari membran timpani, di mana fungsi dari telinga bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan malleus, ischius, dan stapes. Ada 3 saraf dari sensorik pada membran timpani, yaitu yang pertama saraf auriculotemporal, yang kedua saraf intermedius, dan yang ketiga cabang auricularis dari saraf vagus. Adapun saluran eustasius, di mana saluran eustasius ini adalah bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara. Terakhir adalah anatomi dari telinga dalam. Terdapat 3 bagian utama dalam telinga bagian dalam, yaitu ada koklea, saluran semisirkular, dan vestibular. Selanjutnya yaitu konduksi suara, di mana atau proses dari fisiologi pendengaran. Yang pertama adalah gelombang suara menghantam membran timpani dan menyebabkan membran timpani bergetar. Yang selanjutnya getaran membran timpani ini menyebabkan malleus, ischius, dan stapes akan ikut bergetar. Pangkal dari stapes bergetar pada jendela oval. Lalu getaran pada pangkal stapes menyebabkan perlimfe pada skala vestibuli ikut bergetar. Getaran dari perlimfe menyebabkan membran vestibular bergetar yang menyebabkan getaran pada endolimfe. Selanjutnya getaran endolimfe menyebabkan perpindahan membran basilar. Gelombang pendek atau nada tinggi menyebabkan perpindahan membran basilar di dekat jendela oval, dan gelombang yang lebih panjang atau nada rendah menyebabkan perpindahan membran basilar agak jauh dari jendela oval. Pergerakan membran basilar terdeteksi pada sel-sel rambut organ spiral yang menempel pada membran basilar. Gerakan perlimfe pada skala vestibuli dan membran basilar diteruskan ke perlimfe skala timpani. Selanjutnya getaran di perlimfe skala timpani dipindahkan ke jendela bundar, tempat dari getaran tersebut diredam. Berikut juga ada jalur sistem saraf pusat pada pendengaran. Yang pertama adalah dimulai dari akson sensorik dari ganglion koklea berakhir di nukleus koklea di batang otak. Selanjutnya akson dari neuron di nukleus koklea menonjol ke nuklei batang otak lain atau ke colliculus inferior. Selanjutnya akson dari colliculus inferior menonjol ke talamus dan berakhir dengan neuron talamus
memproyeksi ke korteks dari pendengaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Berikut juga saya lampirkan beberapa referensi untuk membuat mind map saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.